Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai teori kependudukan aliran neo-Malthusian, Gareth Hardin, dan Paul Ehrlich. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama, Maria Ivonia Raun, 2. Wawan Firmansyah, 3. Wahyuka Novaleila, 4. Wisatsana Royhan, 5. Angela Saputri, 6. Rizdiansah, 7. Aprilia Nur Aurelia. Pengertian teori kependudukan aliran neo-Malthusian. Teori dan asumsi yang digunakan neo-Malthusian. Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, teori Malthus mulai diperdebatkan lagi. Kelompok yang mendukung aliran Malthus tetapi lebih radikal disebut dengan kelompok neo-Malthusian. Untuk keluar dari perangkap Malthus, mereka menganjurkan menggunakan semua cara preventive checks, penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi kelahiran, dan pengguguran kandungan. Tahun 1960-an dan 1970-an, foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat, kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut, sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut. Paul Ehrlich pada tahun 1971 dalam bukunya yang berjudul The Population Bomb menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia ini, di mana dunia ini telah terlalu banyak manusia. Keadaan bahan makanan terbatas karena terlalu banyak manusia di dunia, dan lingkungan sudah banyak yang rusak dan tercemar. Pada tahun 1972, Meadow menulis buku dengan judul The Limit to Growth yang memuat variabel lingkungan, yaitu penduduk, produksi pertanian, industri, eranya alam, dan polusi. Pada waktu persediaan sumber daya alam masih tersedia, maka bahan makanan per kapita, hasil industri, dan penduduk bertambah dengan cepat. Pertumbuhan ini akhirnya menurun sejalan dengan menurunnya persediaan alam, sumber daya alam yang akhirnya menurut model ini habis pada tahun 2100. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu membiarkan malapetaka itu terjadi atau manusia ini membatasi pertumbuhannya dan mengelola lingkungan alam dengan baik. Aliran neo-Malthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, jumlah penduduk dunia yang akan mendekati 7 miliar pada tahun 2015, dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12-15 miliar di tahun 2050. Paul Ehrlich dan Gareth Hardin dapat dalam esainya dengan The Population Bomb menjelaskan hubungan antara penduduk dunia dan kondisi lingkungannya. Antara lain, jumlah penduduk dunia meningkat pesat dan semakin padat. 2. Pertambahan bahan pangan terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk, sehingga di beberapa wilayah dunia akan mengalami kelangkaan bahan makanan. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal manusia semakin rusak dan tercemar. Tokoh-tokoh dalam aliran neo-Malthusian. Yang pertama, Gareth Hardin, seorang ahli biologi dari Universitas California. Yang kedua, Paul Ehrlich, yang juga seorang ahli biologi dari Universitas Stanford. Pada tahun 1990, Ehrlich dan istrinya merevisi buku tersebut dengan judul yang baru yang berjudul The Population Explosion, yang isinya bahwa boom penduduk yang dikhawatirkan tahun 1968 ini sewaktu-waktu akan dapat meletus. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang parah karena sudah terlalu banyaknya penduduk sangat merisaukan mereka. Dengan kata lain, kemampuan lingkungan suatu saat tidak akan mampu menampung jumlah penduduk yang semakin bertambah.
Kemudian yang ketiga adalah Dennis L. Meadow pada tahun 1972 dalam bukunya The Limit of Growth menjelaskan hubungan pertumbuhan penduduk dunia dengan variabel antar lingkungan atau penduduk, produksi pertanian, produk industri, populasi, dan sumber daya alam, dan polusi. Kelima variabel tersebut digambarkan dalam 3 tahapan, yaitu increasing atau kenaikan, stasioner atau stabil, dan decreasing atau penurunan. Masing-masing tahapan terjadi tidak bersamaan pada setiap variabel. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa saat jumlah penduduk mengalami kenaikan atau tahap increasing, maka sumber daya alam sudah mengalami penurunan atau decreasing yang signifikan. Produksi pertanian dan industri mengalami kenaikan atau increasing, namun jumlahnya tidak dapat mengimbangi kenaikan jumlah penduduk. Sementara itu, tingkat polusi secara konsisten meningkat dengan meningkatnya jumlah penduduk dan industri. Hal yang dapat dilakukan adalah menunggu dan membatasi pertumbuhan penduduk serta mengelola lingkungan dengan baik. Kelebihan dan kelemahan teori Neo-Malthusian. Kelebihannya, aliran Neo-Malthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, jumlah penduduk dunia yang akan mendekati 7 miliar pada tahun 2015 dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12-15 miliar di tahun 2050. Untuk kelemahannya, kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial budaya dalam penelitiannya. Karena itu, Mesarovic dan Pestel pada tahun 1974 merevisi gagasan Meadow dan mencantumkan hubungan lingkungan antar kawasan. Aliran Neo-Malthusian terhadap kependudukan di Indonesia. Indonesia sendiri sudah menerapkan beberapa cara seperti yang dimaksudkan oleh teori kependudukan Neo-Malthusian. Salah satunya adalah program keluarga berencana atau KB yang didengung-dengungkan sejak masa Orde Baru. Program ini dianggap merupakan salah satu solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program KB yang selama ini digalakkan untuk mengentaskan masalah kependudukan ini menunjukkan bahwa Indonesia memang cukup konsisten dalam pembangunan pada bidang kependudukan dan keluarga berencana. Dampak terhadap penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk akan menurun sejalan dengan menurunnya persediaan sumber daya alam yang akan habis pada tahun 2100. Yang kedua, malapetaka seperti kelaparan, populasi, dan habisnya sumber daya alam tidak dapat dihindari dan hanya dapat tertunda. Yang ketiga, jumlah penduduk dunia meningkat pesat dan semakin padat. Yang keempat, pertambahan bahan pangan terbatas dan tidak secepat pertumbuhan penduduk, sehingga beberapa wilayah dunia akan mengalami kelangkaan bahan makanan. Yang kelima, lingkungan tempat tinggal manusia semakin rusak dan tercemar. Istilah Neo-Malthusianisme pertama kali digunakan pada tahun 1877 oleh Dr. Samuel van Houten, salah satu wakil presiden Liga Malthus. Neo-Malthusianisme bukan hanya kampanye yang mendukung pengendalian kelahiran. Itu adalah perspektif khusus tentang efek populasi pada perilaku dan perilaku manusia. Oleh karena itu, gerakan Neo-Malthus berbeda dari posisi Malthus konvensional dalam dua hal. Ia menekankan pada metode pengendalian kelahiran dan juga pengidentifikasi kelas pekerja dengan masalah kelebihan penduduk. Permukiman kumuh industri yang penuh sesak diidentifikasi sebagai situs degenerasi moral. Ini mengalihkan perdebatan tentang kependudukan dari masalah kemiskinan dan akses yang tidak setara ke sumber daya, ke pengendalian kelahiran itu sendiri. Bahkan, asumsinya adalah bahwa akses ke milik bersama atau ketersediaan sumber daya akan memberikan sedikit alasan bagi kaum miskin untuk tidak memiliki anak lagi. Neo-Malthusianisme dengan demikian memperkuat ideologi kepemilikan pribadi, individualisme, dan kapitalisme. Posisi Neo-Malthus mendapatkan dukungan dari sentimen elit tentang masalah kelebihan penduduk. Kaum elit yang terancam oleh meningkatnya jumlah rakyat jelata menganggap pengendalian kelahiran sebagai sarana penting untuk
meriksa konflik di masa depan atas properti mereka. Dalam upayanya untuk mengendalikan seksualitas dan ranah domestik kehidupan seseorang, pengendalian kelahiran bertentangan dengan nilai-nilai modern kebebasan individu dan hak individu atas privasinya. Di sisi lain, ia juga mempertanyakan ortodoksi zaman dan menghadirkan pengendalian kelahiran sebagai upaya untuk menghadirkan pilihan kepada individu untuk memiliki anak atau tidak. Namun, sumber perdebatan tentang pengendalian kelahiran bukanlah apakah kebebasan individu harus dilindungi atau tidak, tetapi tentang bagaimana mengendalikan kelebihan populasi, depopulasi atau kekurangan populasi, dan akibatnya terhadap dunia. Pusat perdebatan adalah masalah migrasi, ketersediaan tenaga kerja, konflik sumber daya, dan kemiskinan. Kekhawatiran adalah pembangunan dan politik. Setelah Perang Dunia II, sejumlah negara baru merdeka bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat itu, teori transisi demografi Neo-Malthus diterima dengan baik. Menurut teori ini, semua negara melewati 4 tahap evolusi demografi. Tahap pertama adalah tahap praindustri yang ditandai dengan angka kelahiran dan kematian yang tinggi, serta pertumbuhan penduduk yang lambat. Tahap kedua ditandai dengan ledakan penduduk dengan peningkatan teknologi dan kondisi sosial kehidupan. Dan tetap tinggi, menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tahap ketiga menandai awal dari penurunan angka kelahiran karena perubahan sosial ekonomi, dan tahap keempat menstabilkan tren ini dan menetapkan harga yang rendah dan stabil. Manfaat teori Neo-Malthusian. Manfaat aliran Neo-Malthusian berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah, serta mengungkapkan proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, jumlah penduduk dunia akan mendekati 7 miliar pada tahun 2015, dan jumlah penduduk akan terus meningkat hingga 12-15 miliar di tahun 2050. Manfaat lainnya, jumlah penduduknya lebih dapat dikontrol dan dikendalikan. Alam mereka pun akan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan alat kesehatan dan kebutuhan hidup. Implementasi aliran Neo-Malthusian saat ini. Implementasi saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan beberapa cara seperti yang dimaksudkan oleh teori kependudukan Neo-Malthusian. Salah satunya adalah program Keluarga Berencana atau KB yang didengung-dengungkan sejak masa Orde Baru. Program ini dianggap merupakan salah satu solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program KB yang selama ini digalakkan untuk mengentaskan masalah kependudukan ini menunjukkan bahwa Indonesia memang cukup konsisten dalam pembangunan pada bidang kependudukan dan keluarga berencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional BKKBN saat ini menjalankan misi membangun setiap keluarga Indonesia untuk memiliki anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya melalui perkembangan kebijakan penyediaan layanan promosi, fasilitasi, pelindung, informasi, kependudukan, dan keluarga, serta penguatan kelembagaan dan jejaring keluarga berencana. Dengan tujuan utama membentuk keluarga berkualitas 2015, BKKBN mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang keluarga berencana dan sejahtera sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat berlangsung secara konsisten dan menunjukkan hasil positif dalam penanggulangan masalah pertumbuhan penduduk dan masalah aspek sosial yang tercakup di dalamnya.
Implementasi lain. 1. Manusia mempunyai kemampuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pemakaian kontrasepsi. Yang kedua, migrasi penduduk dari tempat yang padat ke tempat lain. Penemuan benua baru dan tanah jajahan menyebabkan penduduk dari Eropa banyak berpindah tempat tinggal. Keadaan ini dapat menurunkan tingkat kepadatan penduduk dan membuka lahan pertanian di tempat yang baru. Yang ketiga, peningkatan teknologi pertanian melalui pengadaan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama, dan penanganan pasca panen, melipat gandakan hasil pertanian sehingga ancaman kekurangan pangan dapat diatasi. Yang keempat, manusia dapat memanfaatkan potensi laut melalui revolusi biru. Rumput laut ikan dan berbagai hasil laut dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.